Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an dusturan lil hayati fi darain wa ja'ala al-Qur'an imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarrib ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Allahumma rabbi zidna warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini kita awali dengan berdoa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan yang seharusnya tadi malam kita berdoa, seharusnya tadi malam kita doa gak tadi malam? Doa apa? Doa nuzulul Quran. Doa gak? Boro-boro. Kita sekarang berdoa minta kepada Allah, memohon kepada Allah di tanggal 17 Ramadan. Kita minta kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kemenangan untuk kemampuan menghadapi hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Semoga Engkau ya Allah memberikan kemenangan kepada para pejuang Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau menangkan baginda Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Maka menangkanlah bagi kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah, daripada hawa nafsu yang menyesatkan. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita pagi hari ini selangkah menang sedikit, belum menang sepenuh. Kalau ibarat sebuah pertandingan voli, kita baru semifinal, sehingga kita masih ada pertandingan menuju final. Maka di hari ini, sebagaimana tadi kita berdoa, mudah-mudahan sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar mendapatkan kemenangan daripada perang Badar yang perbandingannya, kalau kita pakai akal nggak masuk akal.
Perbandingannya ketika itu adalah manusia yang kufur, manusia yang hendak menghancurkan kaum muslimin, manusia yang dengan persenjataan lengkap berjumlah 1000 orang. Berjumlah 1000 orang. Manusia ini ingin menghancurkan kaum muslimin melawan pasukan baginda Nabi Muhammad sebanyak 313 orang. Sebanyak 300. Masuk akal nggak? Lawannya nggak seimbang. Kalau ibarat pertandingan sepak bola, kalah telak. Banyak perbedaannya. 313 melawan 1000 plus 1000 pasukan yang akan menghancurkan kaum muslimin, senjatanya lengkap. Kalau kita lihat teknologi sekarang, zaman dulu teknologinya juga udah mantep-mantep, udah keren-keren. Zaman dulu, zaman baginda Nabi, musuh-musuh baginda Nabi zaman dulu, persenjataannya itu sangat kuat, sangat hebat, sangat muktahir saat itu. Melawan 313 pasukan baginda Nabi Muhammad yang sederhana, yang seadanya. Kalau kita melihat sejarah daripada Indonesia, cukup dengan bambu runcing. Kalau zaman baginda Nabi, seadanya berperang dengan pedang seadanya. Tapi baginda Nabi menyadari bahwasanya pasukan 313 melawan 1000 nggak akan menang, kecuali minta kepada Allah untuk diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Semoga kita dipanjangkan umur untuk menang di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita diberikan nikmat terus, istiqomah, tauhid hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, semoga hawa nafsu kita pengennya tidur, pengennya ngurusin dunia, kita lawan biar menang, agar urusan dunia kita dapat, bekal kita menuju alam kubur kita dapatkan ketika kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbah. Semoga dengan bulan suci Ramadan dan 17 bulan suci Ramadan ini, yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang diberikan rezeki yang halal, yang barakah melunasi hutang-hutang. Yang punya anak dijadikan anak yang soleh dan solehah. Usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi keluarga kita, diselamatkan keluarga kita di dunia dan di akhirat dengan berkahnya dan kemuliaan daripada nuzulul Quran. Amin ya Allah ya Rabbah. Salawat teriring salam selalu dan selalu kita hadirkan, kita sanjungkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at hingga kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah dengan istiqomahnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ada yang bawa uang? Ada nggak yang belum dimasukin? Hah? Udah masukin semua? Nggak ada yang bawa? Jangan diumpetin. Pak Ferry nggak bawa? Saya mau nyontohin uang. Ada? Ada Pak Ferry. Tapi saya minjem, ntar saya balikin lagi. Ya, gede banget, 1 juta. Amin. Ini nggak apa-apa lah. Ini diumpamakan. Ibu ngelihatnya jangan warna biru ya, karena saya suka warna biru. Nggak tahu nih miliknya warna biru lagi. Alhamdulillah buat saya. Baik. Ini kita umpamakan uang 10.000. Umpamakan uang 10.000. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Hah? Enggak, jujur, gede apa kecil 10.000? Gak tahu nih. Gede. Gede. Kalau lagi gak punya duit sama sekali. Kalau sekarang bilangnya kecil berarti lagi banyak duit nih. Amin ya Rabbal. Kayaknya doa kemarin mujarab. Soalnya 10.000 dibilang kecil.
Alhamdulillah. Baik, kita berbicara mengenai uang. Uang yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita simpan. Sesungguhnya uang itu ketika keluar, nih, uang ketika keluar. Dan uang itu ketika keluar kita masukkan ke kotak infak, baik ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, pondok pesantren, apapun. Kalau kita lihat di situ ada infak, sedekah, kemudian kita masukkan uang itu, maka uang itu berseru 3 kali. Kalau kita dengerin nih, uang itu ngomong terus. Uang itu ngomong. Sayangnya kita nggak pernah dengar. Tapi mau tahu nggak uang ngomong apa? Nggak tahu ya? Baik. Yang pertama, uang yang keluar daripada saku kita, keluar daripada tangan kita, keluar dari diri kita yang kita pegang, uang itu akan berkata, kuntu faniyan fasirtu baqiyan. Kata uang nih, uang ngomong, kuntu faniyan fasirtu baqiyan. Kata uang, aku tadi habis. Kan 10.000, masukin ke kotak infak. Habis. Minyak nggak cukup. Habis tuh uang yang kita pegang, yang kita miliki, kita masukkan sedekah, infak. Kita berikan ke tempat-tempat yang mulia, kebaikan-kebaikan. Uang itu berkata, aku tadi habis. Kenapa? Kan kau masukin ke kotak infak. Tapi apa kata uang? Uang itu mengatakan, dan sekarang aku kekal abadi untukmu kelak nanti di yaumil qiyamah. 10.000 habis. Kita masukin infak, habis. Tapi kata uang, tenang, ini akan jadi kekal abadi ketika kau nanti sudah mati. Kata uang yang makanya kalau ketika masukin uang ini saya masukin gitu. Semoga engkau jadi teman lagi nanti di yaumil qiyamah. Kata uangnya, boceng. Alhamdulillah. 2.000. Alhamdulillah. Ini kata uang yang pertama. Yang kedua, uang berkata, kuntu qalilan fasirtu katsiran. Kata uang, aku tadinya dikit. 2.000, 10.000, 50.000, sedikit. Ini kata uang nih, aku awalnya pertamanya sedikit, tapi nanti akan menjadi banyak berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai akal, misal, ini misal, ada uang 50.000, ada uang 5.000. Mana yang masuk kotak infak? Alhamdulillah. Saya gak lanjutin yang ketiga kalau begitu. Ini bapaknya gak jadi. Ya. Baik. Ya tetap. Jadi yang pertama, uang mengatakan, aku awalnya habis karena engkau sedekahin. Aku awalnya habis karena engkau infakin. Tapi aku akan menjadi kekal abadi karena engkau telah sedekahkan ketika engkau ada di dunia. Kata yang kedua, aku awalnya 1.000, aku awalnya 2.000, aku awalnya 5.000, dan aku awalnya 5 juta. Tapi nanti katanya, aku akan menjadi 50 kali lipat dari pahala yang engkau telah infakkan. Amin ya Rabbal. Apa kata yang ketiga? Jawab. Ibu saya nggak mau. Jujur. Saya nggak. RT saya. Saya. Ini kata uang, bukan kata kita. Kata uang. Uang mengatakan yang ketiga, kunta hafidtaini wal'an hafiduna. Kata uang nih yang ketiga. Ya. Tadinya aku engkau simpen, sayang buat di 2.000, apalagi mau lebaran baru-baru semua. Ini buat THR enak banget buat bagi anak-anak ini. Apa bahasa Sundanya sini?
nyecek. Ya. Nah ini kata uang, tadi kau jaga aku. Kan kita dijagain. Uang 10.000. Wah, kalau perlu pakai gembok biar gak hilang. 50.000 kalau perlu pakai. Wah pokoknya gimana caranya jangan sampai hilang. Pakai rantai. Ya. Wow dikasih stempel bahkan. Uangnya Pak RT. Ya. Tuh uang awalnya kita jagain. Yang 2.000 dijagain. Yang 3.000, 5.000, 10.000 dijagain oleh kita. Jangan sampai hilang. Macam-macam cara menjaganya. Ada yang dimasukin ke kantong, ada yang disimpan di bagas, berangkas, ada yang dimasukkan ke dalam bank. Tujuannya jangan sampai di duit hilang. Jangan sampai duit ini nggak ada. Jangan sampai duit ini jatuh. Jangan sampai duit ini diambil oleh orang. Dijagain tuh uang. Tapi di saat uang itu kita sedekahin, di saat itu uang kita berikan, kita infakkan kepada masjid, musola, madrasah, ataupun pondok pesantren, kita masukin ke dalam kotak tersebut, maka uang itu akan berkata, tadinya kau jagain aku jangan sampai hilang. Nanti kata uang itu, kau mati aku jagain dirimu dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita ini sekarang lagi berjuang untuk mencari uang agar kita diselamatkan oleh uang. Jadi sekarang kita rubah pola pikir. Kalau ternyata uang itu sangat bermanfaat di dunia, maka kita tambah uang itu menjadi penyelamat kita kelak nanti di saat kita berada di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau uang kita katakan menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia, bohong besar. Kalau ada orang yang gak butuh uang, bohong besar. Ulama, kiai, siapapun, mereka semua butuh uang, kita semua butuh uang. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya uang itu akan menjadi temannya menuju alam barzah, temannya menuju pada mahsyar, temannya di yaumil mizan, maka jadikan uang itu sebagai kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu minta kepada Allah, sebagaimana baginda Nabi dalam 17 Ramadan mintanya nggak tanggung-tanggung. Apa permintaan baginda Nabi? Permintaan baginda Nabi dalam nuzulul Quran, baginda Nabi meminta kepada Allah, ya Rabb, 313 pasukanku minta kepadamu, berikan kemenangan untuk melawan 1000 daripada pasukan yang akan kami lawan, ya Allah. Artinya, kalau baginda Nabi meminta kepada Allah diberikan kemenangan melawan 1000, maka kita pun hari ini meminta kepada Allah yang banyak, minta duitnya sama Allah. Yang buat apa? Buat dagang. Hah? Kebutuhan apa? Ini kayaknya saya salah ngasih tema nih. Ya. Di saat kita minta kepada Allah, maka yang paling utama adalah, ya Allah, berikan kami kecukupan uang, ya Allah. Cukup ngasih 50 juta, cukup 5 juta buat di rumah. Amin. Ya Rabbal, mintanya yang banyak, ya Allah. Saya kepengen 50 juta, ya Allah. Biar yang 5 juta buat di rumah, 45-nya buat majelis, ya Allah. Bohong tapi ya Allah. Mikir, mintanya udah benar, ya Allah. Pengen, ya Allah, yang gede, yang banyak, ya Allah. Udah dikasih sama Allah. Ya Allah, saya masih butuh banyak ini, ya Allah. Jangan ini 50 juta tuh ngasihnya 100, ya Allah. Kan kemarin mintanya 50 kata Allah. Kalau kita dikasih 50 masih nambah. Maka dari itu kita minta kepada Allah cukup, bisa buat infak 20 juta, amin. Bisa buat pembangunan masjid 10 juta, amin. Bisa buat kebaikan-kebaikan yang lain, amin. Ya Rabbal. Oleh karena itu minta kepada Allah, jangan bayangin kita mintanya sama makhluk.
Minta kepada Allah yang punya langit, yang punya bumi, yang punya duit, yang menciptakan duit. Yang punya Allah, maka minta kepada Allah, jangan takut. Jangan takut minta kepada Allah. Maka dari itu di waktu qiyamul lail, di waktu sholat tahajud, di waktu-waktu dekat dengan Allah, sepertiga malam, minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya rizki, berikan kami rizki, berikan keluarga kami. Mungkin gak kepada kita, bisa jadi kepada suami, bisa jadi kepada menantu, bisa jadi kepada siapapun daripada keluarga kita. Minta kepada Allah agar diberikan rizki yang banyak, ya Allah. Sebutin, jangan cuma minta banyak. Coba kalau banyaknya Allah sama banyaknya kita sama gak? Hah? Coba kita minta sama Allah 10 juta, dikasihnya 10.000. Banyaknya menurut siapa? Menurut kita 10.000 banyak apa dikit? Hah? Kan tadi mintanya berapa? 10 juta. Tapi dikasih sama Allah 10. Itu bagi Allah banyak. Banyak kata Allah. Kenapa? Coba kau bercermin kepada orang yang ngemis di sana, yang di jalan sana, mereka mencari uang 10.000, susahnya minta ampun. Tapi kau dikasih sama Allah 10.000, kenapa nggak bercermin kepada mereka yang kesusahan dengan 10.000? Sehingga 10.000-mu jauh lebih banyak daripada mereka yang ada di jalan-jalan. Oleh karena itu, minta kepada Allah yang dikasih banyak ataupun sedikit, tetap kita bersyukur. Ini banyak ya Allah, banyak banget rezeki yang kau berikan. Semoga engkau tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita banyak. Banyak juga sedekah, banyak juga infaknya. Jangan perhitungan ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan kebaikan, sehat walafiat, berjuang untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kata uang tadi? Ada 3 yang dikatakan uang. 1, aku tadinya habis, tapi aku akan jadi kekal. Yang kedua, aku tadinya sedikit, tapi nanti akan menjadi banyak. Yang ketiga, aku tadi engkau jagain, tapi nanti aku yang jagain. Paham? Paham ya? Dan oleh karena itu, para ahli kubur, ini sekarang nih kita kan suka pada ziarah Jumat, apalagi nanti Lebaran, kita ziarah. Yang mereka minta cuma 1, ya Allah, berikan kesempatanku hidup 1 detik, bukan 1 menit. Berikan kesempatanku 1 detik ya Allah untuk berinfak, untuk bersedekah. Oleh karena itu, sebelum kita berjumpa dengan alam kubur, alam barzakh, mudah-mudahan kita menjadi ahli infak, menjadi ahli sedekah, mengeluarkan harta kita untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali biar barokah untuk mendapatkan kesuksesan daripada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila an. Kita sudah sampai pada, kalau kemarin orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kalau sekarang kita sampai pada orang yang wajib mengqadha atau membayar fidyah dari orang yang boleh meninggalkan puasa. Kalau kemarin orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah sekarang kenapa mereka meninggalkan puasa dan mereka wajib membayar qadha atau membayar fidyah? 1, anak kecil. Kemarin ada juga anak kecil yang boleh tidak berpuasa. Anak kecil jika sudah balik. Nah ini jika sudah ya. Jika anak kecil yang sudah balik, maka ia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah.
atas puasa yang ditinggalkan. Anak kecil jika sudah balik, dia nggak wajib qada, dia nggak wajib membayar fidyah. Yang kedua, orang gila. Orang gila yang disengaja wajib membayar qada saja, tidak wajib membayar fidyah. Jadi kalau orang gila disengaja nih gilanya, didagorin kan kemarin, gila, maka dia wajib mengqada, tapi nggak wajib untuk membayar fidyah. Gila yang tidak disengaja wajib mengqada, tidak wajib, mohon maaf. Gila yang tidak disengaja tidak wajib mengqada dan tidak wajib membayar fidyah. Ketiga, orang sakit. Orang sakit yang masih ada harapan sembuh wajib mengqada jika sembuh dan tidak wajib membayar fidyah. Mohon maaf, naudzubillah, kalau ada yang sakit lumpuh, gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain, dan harus selalu ada yang masuk, ya. Tapi ada harapan, kata dokter, ini paling juga 2 tahun, 5 tahun misalnya, atau kayaknya tahun depan dia udah sembuh, gitu. Ya, ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqada dari gak puasanya tadi, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Sakit yang menurut keterangan dokter sudah tidak ada harapan sembuh. Jadi udah kebayang nih sama dokter, oh ini mah tinggal nunggu waktu saja, ajal. Ya udah nggak ada harapan sembuh. Maka orang tersebut tidak wajib mengqada, akan tetapi wajib membayar fidyah. Ya, seperti almarhumah ibu kami dan almarhum bapak kami. Nah itu sakit. Nah, menurut dokter ini nggak ada harapan sembuh. Ya, nggak ada harapan sembuh. Maka itu tidak wajib mengqada puasanya, tapi wajib membayar fidyah ahli warisnya. Maka kalau ada orang tua kita sakit payah, ini nggak ada harapan sembuh, maka ahli waris sudah siap-siap untuk membayar fidyah. Hanya bagi mereka yang wajib membayar fidyah, nah ini untuk hari-hari yang ditinggalkan dengan makanan pokok. Awas ngasih duit, ya. Kan selama ia sakit, selama ia hidup, ini yang sakit sebelum meninggal, dia dikasihnya duit apa makanan beras? Makannya duit tiap hari, enak bener. Ya, betul. Enggak, dia makannya beras. Nah, maka ketika membayar fidyahnya berupa beras sebanyak 1 mud. 1 mud tuh berapa ya? Mangkok 6,7 ons. Berapa tuh? 6,7 ons secara hukumnya. Ya, yang punya ons-onan lah. Untuk menggantikan 1 hari. Untuk menggantikan 1 hari. Kalau sebelum ia meninggal misalnya 3 hari, tinggal dikali 6,7 ons dikali 3. Terus sebanyak ia tidak melaksanakan puasa, maka itu dihitung 6,7 ons dikali jumlah yang tidak puasa tadi. Ya. Diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Siapa yang fakir miskin? Hati-hati nih. Kebanyakan di antara kita melihatnya, makanya kami mohon maaf jangan sampai tersinggung. Kami gak pernah menerima beras fidyah. Beras fidyah. Saya masih sehat, saya masih, mohon maaf, ada duit. Ya, artinya jangan sampai kita memberikan kepada orang yang ada, orang yang mampu. Berikan kepada orang yang fakir miskin. Di mana di sini yang punya fakir miskin? Yang jompo, yang sepuh,
yang memang betul-betul riwayat hidupnya kita tahu. Bukan dimiskin-miskinkan, bukan. Memang kita tahu sejarahnya, riwayatnya miskin. Maka itu yang harus kita. Kalau nggak ada sama sekali gimana kalau nggak ada? Nah, kalau nggak ada sama sekali, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kenapa? Kita niatin untuk mendapatkan kebebasan dari fidyah. Kita nggak lihat tuh orangnya. Kita nggak lihat orang. Yang penting dia muslim, dia beriman kepada Allah, dan dia kenal atau dia mengetahui Nabi Muhammad. Adapun setelah itu, jangan lupa doain, ya Allah, semoga dengan membayar fidyah ini Engkau berikan taufik hidayah kepadanya. Ya, bisa jadi dia nggak melaksanakan ibadah misalnya, karena ya memang susah banget buat nyari duit, otaknya duit terus gitu. Tapi dengan diberikan sesuatu yang baik, mudah-mudahan menjadi baik. Yang keempat, orang tua. Nah, ini perhatikan para orang tua kami, para sesepuh. Orang tua di sini disamakan dengan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi kalau ada orang tua usianya 40 tahun, udah tua, ini nggak ada harapan, ya, nggak ada harapan, karena orang tua tidak akan kembali muda, maka baginya tidak wajib mengqadha. Nah, ini para orang tua dengerin, ya, bahwa orang tua itu tidak wajib membayar qadha karena udah tua. Jangankan membayar qadha, sekarang saja bulan Ramadan gak mampu puasa. Maka yang dilakukan oleh orang tua ini adalah wajib membayar fidyah. Ya, dia udah tua, udah sepuh, jangan dipaksa untuk puasa. Dan jangan dipaksa ketika Syawal, ketika nanti bulan berikutnya, Pak bayar qadha, kan kemarin Bapak gak puasa. Jangan, orang Ramadan aja gak mampu. Ini dipaksa bulan berikutnya, jangan. Apa yang dilakukan? Membayar fidyah. Sama seperti tadi, yaitu orang yang sakit. 6,7 ons. Ya, 6,7 ons untuk menggantikan satu hari yang ditinggalkan. Setiap satu hari yang ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ya, sensus lagi Pak RT. Ya. Kemudian yang kelima, orang musafir. Nah, kemarin ya, ada gimana kalau kita musafir, apakah wajib membayar qadha? Nah, ini ada beberapa kategori. Orang musafir, orang yang bepergian, hanya wajib mengqadha. Jadi kalau kita ke Jakarta nggak puasa, boleh. Ya, ke Jakarta nggak puasa, ke Bekasi misalnya, lebih dari 84 km. Tapi berangkatnya ingat, jangan jam 7 pagi. Berangkatnya sebelum beduk subuh. Dan sebelum beduk subuh kita udah ada di Cilimus. Kalau naik bis misalnya, atau naik kendaraan pribadi, kita udah keluar dari kampung kita, dari kecamatan Jalaksana ini udah keluar. Maka kita boleh nggak berpuasa, karena kita sebagai musafir, tapi kita wajib mengqadha. Repot mendingan puasa. Ya, mendingan puasa. Tapi kita tidak wajib membayar fidyah. Kalau kita nggak puasa di musafir, maka kita hanya wajib membayar qadhanya, tapi kita nggak wajib membayar fidyah. Keenam dan ketujuh, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ada 3 macam. 1, wajib mengqadha saja jika dia khawatir akan dirinya sendiri. Ya, akan dirinya sendiri. Saya khawatir sama diri saya, maka dia wajib membayar qadha. Yang kedua, wajib mengqadha saja jika dia khawatir akan dirinya sendiri sekaligus keadaan daripada bayinya. Dan yang ketiga, wajib mengqadha. Nah, ini yang paling penting diperhatikan. Bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui,
wajib mengqadha dan membayar fidyah jika dia khawatir akan keselamatan bayinya dan tidak khawatir akan dirinya. Jadi dia khawatir, saya rawat keguguran nih, si bayi nih butuh ini segala macam. Tapi dia nggak khawatir sama dirinya, karena kuat dirinya. Ya, dirinya kuat, tapi janinnya, bayinya nih nggak kuat. Maka dia wajib mengqadha, wajib membayar fidyah. Ya, kalau dia khawatir sama bayinya. Kalau dia khawatir dua, dirinya khawatir, bayinya khawatir, dia hanya mengqadha saja. Kalau dia khawatir sama dirinya saja, tidak khawatir sama bayinya, dia wajib membayar qadhanya saja. Tapi kalau dia khawatir sama si bayinya, sama dirinya enggak. Ya, sama dirinya dia tidak khawatir, maka dia wajib membayar qadha, dia wajib membayar fidyah. Yang ke-8 dan ke-9, wanita haid wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Awas nih ibu-ibu, mungkin pernah pengalaman dulu, saya mau bayar fidyah, kenapa? Saya haid sebulan penuh. Waduh. Ya itulah, Allah itu mengatur kaum wanita begitu enaknya, indahnya, nyamannya, senangnya itu sebenarnya wanita. Udah gak puasa sebulan penuh misalnya, ditambah lagi nggak bayar fidyah lagi. Masya Allah, makan setiap hari babak belubuk. Ya, tapi nggak bayar fidyah. Wanita haid nggak wajib membayar. Yang ke-9, wanita nifas hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Paham tuh? Paham ya ibu-ibu ya? Nah, ini materinya banyak kan ibu-ibu Pak nih? Ya, karena lebih banyak hukum-hukum yang ada di dalam puasa Ramadan bagi kaum wanita. Kalau laki-laki antara sakit, tua, ya, atau mimpi basah, sudah. Kalau perempuan banyak benar, kayak nifas, melahirkan, menyusui, banyak betul. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kaum wanita terus diberikan kemenangan untuk mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita ketemu lagi dalam program mulia hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami akhiri dan kita tutup dengan doa, jangan lupa hari ini para jamaah untuk kita buka puasa bersama. Ya, buka puasa bersama sekaligus memperingati nuzulul Quran. Ya, memperingati nuzulul Quran. Dan ada lombanya juga buat ibu-ibu. Ya, karena ada lomba buat anak-anak, ada lomba buat ibu-ibu. Tes hafalan Quran. Ibu-ibu tes hafalan Quran. Ibu-ibu tes hafalan Quran itu ada pilihannya tuh. Kita udah kirimin di grup. Ya, ada hafalan surat pilihan, yaitu yang biasa dibaca oleh imam tarawih, diantaranya Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, itu diantaranya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ada banyak tes ya, tes doa makan, ada lagi tes doa buka puasa, ada ya. Jadi ada usia anak-anak, sedang, remaja, ibu-ibu. Apa hadiahnya? Kita nyenengin aja, namanya THR. THR tuh macem-macem. Ada yang ngasih sarung, ada yang ngasih baju koko, ada yang ngasih amplop, macam-macam THR itu. Nah, ini dalam program THR kita tes hafalan Quran. Jadi kalau kita tes hafalan Quran, alhamdulillah ini banyak yang memberikan voucher. Ya, banyak yang memberikan voucher. Untuk ibu-ibu ada voucher telur sama sayuran. Ya.
Telur berapa banyak ya? Saya nggak tahu, yang namanya voucher terserah yang ngasih. Ya. Ada diantaranya voucher belanja. Ya, ada diantaranya voucher belanja. Mungkin nanti Bu EN mau ngasih voucher bawang. Ya, jadi ada voucher, insya kita buat senang aja acara Nuzulul Quran biar kita tahu ya Allah. Nanti ke depan kita bikin lagi yang wah, bikin lagi yang heboh lagi tahun-tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tapi tahun ini dengan segala kesederhanaan kita bikin seadanya aja dulu. Yang penting senang, yang penting senang. Santri nanti ada lomba, ada cerdas cermat. Ya. Ini dari awal Ramadan sampai dengan sekarang ada pertanyaan-pertanyaan, ibu-ibu ingetin apa hari pertama kemarin materinya, kedua, ketiga, keempat, tadi 17 tentang uang, apa yang dikatakan uang, ingetin tuh. Ada kuis cerdas cermat, nanti insya Allah asar, habis sholat asar berjamaah kita datang lagi ke sini, bapak-bapak juga ikutan Pak. Ya. Kemudian buka puasanya para jamaah kami sampaikan bawa masing-masing. Banyak alhamdulillah, sepiring juga alhamdulillah. Cuman korek. Jadi silakan bawa masing-masing masakannya, nggak usah saya mau bawa apa, nggak usah, pokoknya bawa sesenangnya kita aja. Karena kenapa? Kita kepengen berjamaahnya. Kita kepengen berjamaahnya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan program perdana THR Majelis As-Sufah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimin banyak para orang-orang yang berjuang di dalamnya. Amin. Dan semoga pemenangnya kelak nanti menjadi orang-orang yang ikut berjuang di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allah al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat panjang umur, sehat walafiat. Berikan kepada kami nikmat taufik hidayah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami nikmat rezeki yang halal yang barakah. Berikan kepada kami nikmat untuk bisa berjuang dalam perjuangan dakwah umat kekasih Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua ya Allah, keluarga kami ya Allah, saudara kami ya Allah, umat kekasih Nabi Muhammad, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kekhilafan kami, ampuni segala kekurangan dan segala perbuatan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang telah ikut andil dalam program kemuliaan ya Allah, siapapun yang telah ikut andil dalam perjuangan kemuliaan di tempat ini ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kepada kami 1000 nama ya Allah untuk menjadi ahli infak ya Allah. Kumpulkan kepada kami ya Allah 1000 nama ya Allah untuk menjadi ahli infak ya Allah, dan menyelesaikan daripada pembangunan ini ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mendapatkan kabar kegembiraan, kabar kebaikan, kabar kemuliaan ya Allah dari program perdana daripada majlis ini ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan yang punya hajat itu ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka dan Engkau maha mengetahui siapa mereka ya Allah. Maka berkahi rezekinya, berkahi usahanya, berkahi semua keluarganya ya Allah. Dari yang dia niatin, yang ia niatkan, yang ia hajatkan ya Allah, mudahkan, gampangkan dan berikan kepadanya panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan ampunanmu dan keridhaanmu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau mencabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan berjuang untuk umat kekasih Nabi Muhammad. Cabut nyawa kami dalam keadaan iman, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Hadirkan kekasih kami baginda Nabi Muhammad yang akan membimbing mentalkin kami dalam sakaratul maut kami ya Allah.
Di bawah bimbingan kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa lidina wa muslimina amin ya Allah rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.